Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Faqad qala rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wan nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adani Allah wa iyyakum minan nar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabbil alamin, pencipta, pemilik dan pengatur alam semesta ini, yang memberikan kepada kita segenap kenikmatan yang sifatnya kenikmatan itu adalah kenikmatan yang umum atau kenikmatan yang khusus seperti keimanan dan hidayah darinya. Begitu juga di antara bentuk keimanan atau kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, anugerahkan kepada hamba-hamba pilihannya adalah kenikmatan untuk istimrar, untuk terus-menerus dalam menuntut ilmu kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberikan ilmu beberapa derajat. Salawat dan salam kita ucapkan kepada junjungan kita dan teladan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan siapapun yang mengikuti jejak beliau dengan baik ila akhir zaman. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, pada kesempatan sebelumnya kita sudah menyelesaikan dari risalah kita yang kedua, yang berjudul Asyru Qawaid fi Tazkiyatin Nafs, 10 kaidah pensucian jiwa, karya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahumullah. Dan insyaallah kita akan lanjutkan dengan sebuah risalah karya dari Syekh Sulaiman bin Salimullah Ar-Ruhaili hafizahullahu taala, yang kita kenal beliau sebagai seorang pengajar tetap di Masjid An-Nabawi, dan juga baru beberapa hari yang lalu
beliau ditunjuk sebagai imam dan khatib Masjid Quba di Al-Madinah An-Nabawiyah, hafizahullahu ta'ala. Yaitu risalah yang berjudul Asbabu Sa'adatil Usrah, sebab-sebab kebahagiaan keluarga. Kenapa kita memilih untuk membacakan risalah ini? Adalah karena pada waktu-waktu ini atau saat-saat ini adalah saat yang tepat. Saat yang tepat bagi kita untuk bisa melaksanakan apa yang menjadi sebab-sebab kebahagiaan dari satu keluarga. Kenapa demikian? Dalam keadaan yang seperti ini kita tahu ya bahwasanya kita semua dalam masa-masa sulit disebabkan wabah pandemik yang melanda seluruh dunia, penyakit COVID-19 yang disebabkan oleh virus corona ini, ya, di mana kita ya diharuskan, dihimbau untuk tetap berada di rumah kita masing-masing. Ya. Baik itu kepala keluarga ataupun anak-anak, ya, ataupun anak-anak. Ya. Anak-anak yang mereka masih sekolah diliburkan atau diubah, ya, pembelajarannya yang tadinya di sekolah sekarang pembelajarannya adalah di rumah masing-masing. Ya, kepala keluarga yang tadinya mereka bekerja di kantornya atau di tempatnya bekerja dari rumahnya masing-masing. Yang artinya kita memiliki dari satu sisi di tengah kesulitan ini ada sisi positif yang luar biasa, yaitu ketika kita ya diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali berkumpul bersama keluarga kita. Ya, bersama istri dan anak-anak kita. Ya. Atau yang dia tinggal dengan orang tuanya, berkumpul bersama orang tuanya. Yang tadinya kita memiliki waktu yang sempit untuk melaksanakan ini semua. Ya, memiliki waktu yang sempit. Dan sekarang ternyata kesempatan ini ya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apakah kita akan memanfaatkan kesempatan ini? Ya, memanfaatkan kesempatan yang luar biasa ini atau kita akan menyia-nyiakannya? Kesempatan mungkin kita yang tadinya kita tidak pernah bercengkrama atau jarang sekali bercengkrama dengan anak-anak kita memiliki waktu untuk mereka. Kesempatan yang tadinya kita ya ketemu dengan keluarga kita ya, mungkin hanya pada malam hari, ya, di mana pagi hari sebagian kita sudah harus berangkat bekerja, kemudian pulang di sore hari bahkan malam hari. Ya, ketika berangkat anak-anaknya belum bangun, ketika dia pulang anak-anaknya sudah tidur. Ini adalah kesempatan. Ini adalah kesempatan untuk kembali menata keluarga yang sudah kita bangun bertahun-tahun lamanya. Ya. Anugerah dari Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah musibah yang luar biasa yang kita hadapi saat ini. Maka wallahu taala alam, saya pribadi memandang bahwasanya sangat tepat bagi kita. Ya, apa sih yang menjadi sebab kebahagiaan dari suatu keluarga? Ditinjau dari syariat kita, syariat Islam. Ditinjau dari kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani Allah wa iyyakum ajmain. Risalah ini asalnya adalah muhadarah. Ya. Muhadarah atau ceramah yang disampaikan oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili
hafizahullahu taala, yang kemudian ditranskrip, ya, kemudian dijadikan dalam bentuk tulisan, dan alhamdulillah saya tidak tahu apakah diterbitkan secara massal atau tidak, tetapi tersedia dalam bentuk, ya, e-book dengan format PDF, ya, memudahkan bagi kita. Nah, beliau di awal-awal risalah beliau, ya, menyebutkan, nah, karena ini adalah muhadarah dan muhadarahnya dilangsungkan di sebuah masjid, salah satu dari masjid yang ada di sana. Beliau membahas keutamaan, ya, masjid, keutamaan memakmurkan masjid, ya, dan memang sebenarnya ini kita butuhkan, ya. Terus terang ini sangat kita butuhkan, ya, tetapi kita tahu keadaan kita saat ini, ya, adalah keadaan yang terus terang adalah keadaan yang sangat menyedihkan bagi kita semua, di mana masjid-masjid, ya, ditutup sementara, tidak dilaksanakan salat jamaah dan demikian juga salat Jumat, ya, untuk dalam rangka mengurangi laju penyebaran dari virus corona ini, sebagaimana himbauan dari pemerintah kita dan juga dari para ulama kita. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Karena itu kita akan langsung kepada bagian inti dari pelajaran kita ini, yaitu apa yang menjadi pembahasan kita, ya, asbabu sa'adatil usrah. Asbabu sa'adati al-usrah, sebab-sebab kebahagiaan dari sebuah keluarga. Baik. Bagi yang sudah mendownload dari PDF-nya, mungkin bisa langsung membuka dari halaman 11. Qala Asy-Syaikh hafizahullahu ta'ala, qala wa ammal amru alladhi najtami'u alayhi fal amru kama sami'na min asy-Syaikh Shalih wafaqahullah asbabu sa'adatil usrah wa huwa minal ahammiyati bimakan. Adapun perkara yang kita berkumpul karenanya pada saat ini, ya, karena ini adalah muhadharah, beliau di masjid asalnya, ceramah di masjid. Maka sebagaimana yang kita dengar dari Syekh Shalih, ya, Syekh Shalih ini Allah Ta'ala yang dimaksud adalah pembawa acaranya, adalah tentang asbabu sa'adatil usrah, sebab-sebab kebahagiaan keluarga. Wa huwa minal ahammiyati bimakan, dan ini adalah perkara yang sangat penting. Kenapa demikian? Fakulluna du usratin. Setiap kita memiliki keluarga. Saghiruna wa kabiruna, baik yang kecil ataupun yang besar. Kulluna amaluhu an yara as-sa'adata fi baitihi. Dan setiap kita harapannya adalah melihat kebahagiaan itu ada di rumah kita. Kulluna min munahu an yara al-farah fi wujuhi zaujatihi wa abnaihi. Kulluna yatma'u ila as-sa'adah. Setiap kita yang menjadi harapannya adalah melihat keceriaan
Ya, di wajah-wajah istri kita ataupun dan juga anak-anak kita. Setiap kita mengharapkan untuk bisa hidup berbahagia di dalam keluarga. Wala syakka anal usrata asasul mujtama'. Dan tidak diragukan lagi bahwasanya al-usrah, keluarga ini adalah merupakan pondasi dari masyarakat. فَإِذَا كَانَتِ الْأُسْرَةُ سَعِيدَةً مُسْتَقِرَّةً كَانَ الْمُجْتَمَعُ مُسْتَقِرًّا سَعِيدًا. Maka ketika keluarga, setiap keluarga adalah keluarga yang berbahagia, keluarga yang mustaqir, yang tenang, stabil, ya, demikian juga maka masyarakat akan menjadi masyarakat yang berbahagia dan masyarakat yang stabil. Qala wa yajibu an na'lama anna indama natakallamu an sa'adatil usr la na'ni an takuna al-usratu bila masyakil. Fa inna min tabi'ati ijtima'in nas an taqa'a bainahum ba'dul munaghisat wa an taqa'a bainahum ba'dul iskalat. Dan juga wajib bagi kita untuk mengetahui bahwasanya ketika kita berbicara tentang kebahagiaan keluarga-keluarga, tidaklah kita bermaksud bahwasanya di dalam keluarga itu sama sekali tidak ada permasalahan. Ya, sama sekali tidak ada permasalahan. Bukan itu maksudnya. Karena dari karakter kumpulan manusia, pasti di situ akan terjadi masalah. Permasalahan-permasalahan, muskilah-muskilah, kesulitan-kesulitan, problem-problem, ya, yang harus dipecahkan bersama. Pasti ada. Lakinna naqsudu an yakunal aslu fil usrati as-sa'adah was-safa. Akan tetapi maksud kami adalah asalnya, ya, di dalam keluarga tersebut adalah kebahagiaan, ya, dan bersih. Ya, keluarganya adalah keluarga yang clean. Wa antakunal usratu qadiratan ala ta'amul ma'al masyakil. Ya, dan keluarga itu adalah keluarga yang mampu untuk berinteraksi dengan permasalahan-permasalahan yang ada. Permasalahan tetap ada. Ya, tidak ada yang namanya keluarga tanpa masalah. Pasti ada masalah. Ya, tetapi bagaimana kemampuan, ya, keluarga tersebut di dalam mengatasi masalahnya. Ya. Dan asalnya di keluarga tersebut adalah as-sa'adah, adalah kebahagiaan. Bima la yu'akkir safaha. Dia mampu untuk memecahkan masalahnya tanpa mengeruhkan, ya, bersihnya dari keluarga tersebut. Wala yudhibu hana'aha, dan tidak menghilangkan ketenangannya. Naqsudu an turafrifa as-sa'adatu 'alal usrah. Ya. Yang kami inginkan adalah bahwasanya kebahagiaan itu dia meliputi, ya, berkibar, ya, di tengah-tengah keluarga. Fa idza dakhala al-abu asyraqa al-baitu bihi sa'adatan. Misalnya ketika ayahnya pulang. Ya, ketika ayahnya pulang, asyraqal baitu bihi sa'adatan. Ya, maka rumah pun menjadi berseri-seri menyambut kedatangannya, berbahagia dengan kedatangan, ya, sang ayah, sang suami. Wa idza kharaja intadhara ahluhu ruju'ahu. Dan ketika sang ayah misalnya pergi, ya, untuk memenuhi kebutuhannya, untuk kerja atau lain sebagainya, intadhara ahluhu ruju'ahu. Intadhara ahluhu ruju'ahu. Keluarganya menunggu kepulangan ayahnya tersebut. Naqsud an yartaha az-zawju bi-zawjatihi
wa an tartaha az-zawjatu bi zawjiha, wa an yartaha al-abna'u bi walidayhim, wa an yartaha al-walidani bi abnaihima, an takuna hunalika ra'fatun fil buyut. Yaitu maksud kami, ya, suami dia merasa tentram, nyaman dengan istrinya. Sebaliknya juga istri dia merasa tentram, nyaman dengan suaminya. Anak-anak merasa tentram dan nyaman dengan kedua orang tuanya. Kedua orang tua merasa aman dan tentram dengan anak-anaknya. Ya, ada kasih sayang, ya, di dalam rumah tangganya tersebut. Qala wal ma'lumu annal usrata mukawwanatun min aslin wa fara'. Ya, dan maklum bahwasanya al-usrah, keluarga itu terdiri dari asal dan cabang. Fa asruha az-zawjan. Asalnya adalah suami istri, kedua orang tua. Wa furu'uha thimaruz zawaj. Adapun cabangnya, hasilnya adalah, ya, buah dari pernikahan. Al-abna'u minadz-dzukur wal inas. Apakah itu anak laki-laki ataupun perempuan. Wal ma'lumu annahu idza hasalatis sa'adatu lil asli in akasat tilka sa'adatu alal abna. Dan maklum kalau, ya, asalnya yaitu kedua orang tua, ya, bapak dan ibu, suami dan istri, mereka berbahagia, maka ini akan menular kebahagiaan ini kepada anak-anaknya. Wal ma'lumu likulli ahadin anna kulla insanin yarghabu fi an takuna sa'adatu fi baitihi. Dan perkara yang maklum juga bagi setiap orang, bahwasanya setiap orang itu pasti menginginkan dan mengharapkan, ya, kebahagiaan itu terdapat di dalam keluarganya. Semua orang menginginkan bahagia. Tidak ada orang di dunia ini, baik orang kafirnya, ya, baik orang yang tidak berpendidikan sama sekali, anggaplah orang yang primitif, pasti semuanya menginginkan kebahagiaan. Semua orang, tanpa kecuali. Nggak ada orang yang tidak ingin bahagia. Lakinna turuqan nas, akan tetapi jalan-jalan manusia tanawwa'at fi tahqiqi hadhihi sa'adah. Berbeda-beda, bermacam-macam. Ya, jalannya manusia bagaimana mereka bisa untuk merealisasikan dan mendapatkan kebahagiaan ini. Faminan nasi man dhanna, di antara manusia ada yang menyangka anna sa'adata fi jam'il amal, bahwasanya kebahagiaan itu adalah dengan mengumpulkan harta. Ya, sebagian, ya, tidak bisa kita ingkari dalam artian memang ada wujudnya. Demikian. Mereka menganggap bahwa kebahagiaan itu sama dengan banyaknya harta. Kemudian apa yang terjadi? Faja'ala hammahu taksiral amwal. Maka, ya, perkara yang paling besar, fokusnya yang paling besar adalah dia memperbanyak hartanya. Fa asbaha yabhasu an taksiril amwal wa ahmala usratahu. Tapi apa akibatnya? Akibatnya, ya, dia lebih mementingkan untuk memperbanyak hartanya, cari cara bagaimana, ya, hartanya bisa tumbuh banyak dan lain sebagainya. Tapi akibatnya ahmala usratahu. Dia, ya, mengabaikan keluarganya. Yaghibu anhum aktsaral waqt. Ya, hampir seluruh waktunya dia tidak ada untuk keluarganya. La yas'alu anhum, dia tidak bertanya tentang mereka. Wa idza qila lahu limadza la tura'i usratak qala kaifa la ura'i usrati. Ya, kalau ditanya padanya, kenapa engkau tidak memperhatikan, tidak memelihara keluargamu? Qala kaifa, bagaimana aku tidak memperhatikan keluargaku? Wa ana ut'ibu nafsi min ajli an atiyahum bil amwal. Ya, aku, ya, berlelah ria, bercapek-capek dalam rangka untuk memberikan mereka harta. Ya, anggap itu adalah, ya, bentuk kebahagiaan yang dicari. Fala yuhaqqiqus sa'adata lahum wala li nafsihi. Apa akibatnya? Dia tidak
menjadikan tidak bisa merealisasikan kebahagiaan untuk keluarganya, pun juga tidak untuk dirinya sendiri. Nasallahu alaihi. Qala wa minan nasi man dhanna anna sa'adat al-usrati fi taksiril auladi faqat. Sebagian manusia menyangka bahwasanya kebahagiaan keluarga adalah dengan memperbanyak anak-anak semata. Memperbanyak keturunan. Fasa'a fi taksiri auladihi. Ya, lakinnahu ja'ala dzalika mulhatan lahu faqana haluhu alhaqumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Maka dia kerjaannya adalah bagaimana supaya memiliki banyak keturunan. Ya, tapi ini adalah hal yang menjadi hal-hal yang melalaikan dia. Sehingga keadaannya alhaqumut takatsur. Kalian telah dilalaikan dengan at-takatsur, memperbanyak. Apakah itu memperbanyak harta ataupun memperbanyak keturunan. Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian datang ke kuburan. Falam tatahaqqaq lahu as-sa'adatun. Maka kebahagiaan pun juga tidak bisa terrealisasi untuknya. Wa katsirun minan nasi dhanna anna as-sa'adata fi jam'il malahi fil buyut. Fa atali usratihi bi anwa'il malahi yuridu an yus'idahum bi dhannihi fama haqqaqa sa'adah. Begitu juga banyak di antara manusia yang mereka menyangka bahwasanya kebahagiaan itu adalah dengan memperbanyak ya al-malahi, hal-hal ya mainan, hal-hal yang menghibur katanya. Ya di rumahnya. Kemudian dia datangkan untuk keluarganya berbagai macam bentuk permainan, ya, hal-hal yang menghibur, apapun bentuknya. Ya. Yuridu an yus'idahum bi dhannihi. Dia menyangka dengan demikian dia akan menjadikan keluarganya berbahagia. Fama haqqaqas sa'adah. Ya, padahal sama sekali tidak. Ya, innas sa'adata idis sa'adatu rahatul qalbi. Wa tuma'ninatuhu wa amnuhu wa sururuhu wa zawalu humumihi wa gumumihi wartiyahul insani liman yusyarikuhu hayatahu fi baitihi. Ternyata kebahagiaan itu adalah rahatul qalb. Ya, kenyamanan, ketentraman yang ada di hati, ketenangan hati, keamanan yang ada di hatinya, kesenangan. Ya, dia senang, dia hilang kegundahannya, ya hilang keresahannya. Seorang itu nyaman ya dengan orang yang dia menemani ya seluruh hidupnya dengan orang tersebut. Ya. Dia nyaman dengan orang yang menjadi ya, temannya. Ya. Di dalam melaksanakan kehidupan ini, itu kebahagiaan. Lalu apa yang menjadi sebab-sebab kebahagiaan yang hakiki? Insya Allah kita akan lanjutkan karena sudah masuk waktu Isya. Ya, kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ya, cukup ini sebagai muqaddimah dari kita. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.